Shalom, terpujilah nama Tuhan yang mempertemukan kita dalam renungan suara gembala hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kasih setiamu tidak pernah berubah, selalu baru setiap hari. Dan saat ini kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena firman itu menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah ketaatan dari kitab Amsal pasal 13 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Itu harus kita hormati otoritas dan kuasanya, karena itu penyataan Allah sendiri kepada kita. Jadi yang pertama, janganlah meremehkan firman dengan tidak percaya dengan apa yang tertulis, yang telah dinyatakan oleh inspirasi Roh Kudus baik kepada para rasul maupun para nabi. Jangan menganggap rendah setiap tulisan dan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Setiap janji kebenaran firman Tuhan, penyataan Allah, itu pasti akan dipenuhi dan digenapi. Tinggal menunggu waktu sesuai dengan rencana, ketetapan, dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, jangan menganggap rendah, jangan meremehkan, jangan mengabaikan firman Tuhan, karena itu adalah perkataan Tuhan. Kemudian yang kedua, taatilah perintah Tuhan. Jadi setiap firman Tuhan yang kita dengar, mari kita taati dengan baik. Lakukanlah dengan segenap hati di dalam setiap aktivitas perjalanan hidup kita, dan menjadi dasar dari apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Itu dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar hikmat pengetahuan manusia saja. Tetapi ketika sumber yang utama dalam hidup kita itu adalah firman Tuhan, itu akan menjadikan perjalanan hidup kita berhasil dan melimpah dengan berkat dan kasih karunia Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, dengarlah pengajaran. Jadi perhatikan dan dengarkan dengan baik ketika para hamba Tuhan menyampaikan pengajaran-pengajaran hikmat. Dan juga setiap pengajaran itu selidikilah mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak sesuai. Karena ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang yang ternyata tidak sesuai dengan isi Alkitab. Oleh karena itu jangan hanya mendengar saja, tetapi kita perlu menyelidiki kebenarannya dan kesesuaiannya dengan firman Tuhan, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Oleh karena itu kita perlu rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, sehingga kita tahu, dapat membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak sesuai. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Janganlah meremehkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Taatilah perintah Tuhan dan lakukanlah dengan segenap hati. Selain itu, dengarkanlah pengajaran para hamba Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Untuk mengujinya, kita perlu memakai tolok ukur dasar, yaitu firman Allah sendiri yang tertulis di dalam Alkitab. Mulai dari kitab Wahyu, Kejadian, sampai kitab Wahyu. Jadi kita perlu menyelidiki, memahami, dan mengerti dengan baik supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak terjebak kepada ajaran yang salah. Jangan meremehkan firman Tuhan. Taatilah perintah Tuhan dan dengarkanlah pengajaran dari orang-orang yang berhikmat. Bapa, kami mau belajar untuk menghormati firman Tuhan, tidak meremehkan. Tapi kami belajar untuk menghormati otoritas Tuhan. Dan ketika kami mentaati perintah Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami. Dan juga
kami rindu untuk mendengar, memperhatikan setiap pengajaran yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, oleh orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan tentunya kami juga mau menyelidiki karena tidak semua pengajaran itu otomatis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Oleh karena itu berikanlah kami hikmat, akal budi dan kebijaksanaan supaya kami dapat memahami kebenaran, melakukannya dalam setiap aktivitas dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memimpin setiap perjalanan langkah kaki kami. Terpujilah nama Tuhan atas kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin.